Kembali pada awal tadi. Pengen bahagia? Pengen bahagia? Sekarang ada enggak yang membuatmu sedih? Ya, kenapa? Karena sudah tidak ngurus duit lah lagi. Betul? Sekarang. Nanti wallahu a'lam. Mudah-mudahan nanti terus begini kan ya. Ya, walaupun setan itu ada, ya makanya kita sering kumpul, dilihat, diinget, biar apa? Biar iman ini kalau ketika turun sedikit langsung naik lagi, turun sedikit naik lagi, bukan naik turun, enggak. Jadi naik, turun dikit, loncat lagi, turun dikit, loncat lagi. Makanya mukmin itu kalau diturunkan loncatnya luar biasa. Dan untuk loncat memang perlu turun dulu. Ancang-ancang. Ya, untuk loncat perlu turun dulu. Makanya mukmin kalau diturunkan, itu setan yang menurunkan dimarahin sama bosnya. Kamu udah saya kasih tahu, yang itu jangan diganggu. Kata atasan setan ya. Kamu setan mana sih? Maaf bos, anak baru. Wah. Anak baru tuh kalau mau goda lihat wilayah. Ini wilayah sini udah saya kotak-kotakin ini. Ini fulan jangan diganggu ini. Biarkan dia mau ngapain biarkan, jangan diganggu. Bos saya nggak paham bos. Kan tugas setan ganggu manusia. Iya. Cuman jangan yang ini. Kenapa bos? Ini kalau kamu ganggu, misal contoh tadi tuh kan kamu buat dia tidak sholat subuh, terlambat sholat subuhnya. Tuh akhirnya apa? Dia sedekah pagi-pagi tuh. Niatnya untuk bayar dosanya sholat subuh. Padahal kemarin dia tuh pagi nggak sedekah. Tuh akhirnya dia telepon orang tuanya. Padahal udah seminggu dia nggak telepon orang tuanya itu. Udah jadi anak durhaka seminggu nih. Ini hari ini dia taat sama orang tuanya. Sementara tadi dia udah qadha subuhnya dan dia udah nyesel. Dia nyesel. Biasanya bangun pagi biasa-biasa saja. Hatinya nggak kuat sama Allah. Gara-gara kamu plesetkan dia kuat sama Allah Ta'ala. Padahal udah tahunan saya berusaha biar dia lupa sama Allah Ta'ala. Gara-gara kamu setan anak baru. Kurang ajar kamu. Wah, marah ini. Ya bosnya setan marah. Asik ya jadi setan ya. Marah-marahin anak buah. Iya gitu. Setan tuh sama jajarannya ya. Setan beserta segenap jajarannya itu punya wilayah-wilayah yang mau digoda yang mana. Dan setan paling sebel kalau ada orang punya ilmu. Orang punya ilmu tuh gak bisa dibohongin loh. Maksiat gitu ya. Gak ada orang punya ilmu rencana maksiat. Begitu maksiat dia ingat aku punya Tuhan. Aku punya Allah. Maksudnya, lah kalau gak minta ampun sama Allah, mau minta ampun sama siapa? Loh tapi kamu kan tadi berani sama Allah. Ya tadi kan berani kan lupa, sekarang kan inget ya takut. Nah terus ya minta maaf, minta ampun. Gak akan diterima saya ngomong siapa, setan mesti saya ngomong itu. Udah kamu jangan dengerin setan, nanti kamu jadi setan itu. Ya tapi kamu gak bisa begitu. Terus suruh gimana kalau gak begini? Gak minta ampun, gak minta maaf, gak ke pengajian, suruh gimana? Suruh terus saya dem-deman sama kamu gitu. Ya, terus saya gak boleh lagi belajar. Kamu gak layak belajar karena kamu suka maksiat. Terus kalau suka maksiat gak boleh belajar, suka maksiat gak boleh sholat. Kamu setan beneran berarti. Karena aku ini masih sering terpleset, maka aku akan sering pengajian. Aku akan semakin sering sholat. Jadi kalau terpleset, cik, langsung dus. Sampai akhirnya diturunkan setan pangkat tinggi. Mundur. Wow. Mundur semua. Dijaga sama setannya. Sama setan dijaga. Apa ini? Jangan sampai dia ingat sedekah. Mulai godanya lain. Jangan sampai dia ingat banyak sholawat. Kita bisikin saja, sholawatnya enggak usah banyak-banyak. Nanti kamu enggak istiqomah. Sedikit, yang penting istiqomah. Ini setan ini. Setan. Sedikit, yang penting istiqomah. Salah. Nabi enggak pernah ngomong gitu. Nabi bilang, yang penting istiqomah. Walaupun sedikit. Beda loh ya. Ya. Sedikit, yang penting istiqomah. Itu setan. Kalau Nabi bilang adwa muha wa in qal, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Artinya apa? Kalau bisa yang banyak. Sama setan ditipu dia, klek, didi, otaknya, skrupnya kendor ya. Sedikit, yang penting istiqomah. Dah kamu udah istiqomah bagus, jangan ditambah. Jangan nanti tambah. Gak bisa istiqomah.
koma seperti si dia. Mulai bandingkan, berarti aku lebih bagus dari dia. Yes, kata setan. Ujub. Sombong. Setan kelas tinggi. Habib Novel pernah kenalan. Oh iya, pernah kenalan. Makanya bisa menjelaskan. Makanya kamu jangan kenalan sama setan satu itu, karena udah saya bongkar kedoknya. Paham maksud saya enggak ini? Paham ya? Jadi cara setan goda manusia itu macam-macam. Terakhir kata setannya, Bib mandeko Bib. Setannya nyuruh mandek. Ya, oke. Terakhir ini. Wallahu alam, jadi terakhir betul apa enggak? Ini buat yang di rumah, bukan pemirsa. Bukan yang hadir di sini, buat yang di rumah, yang sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Salah satu cara setan untuk membuat kamu itu rusak, yang paling ampuh adalah kamu dikasih godaan bertengkar dengan entah anakmu, entah orang tuamu, entah pasangan hidupmu. 3 komponen yang ada di rumahmu dibuat bertengkar. Dan semua itu kalau terjadi dosanya gede-gede kabeh. Ya, besar-besar semua. Dan efeknya akan sampai kemanapun kamu pergi, hatimu gak akan pernah tenang. Gak akan pernah tenang. Kalau terjadi pertengkaran dengan orang tua, naudzubillah min dzalik, dengan anak, naudzubillah min dzalik, dengan pasangan hidup, naudzubillah min dzalik. Makanya setan akan selalu memancing kamu agar kamu marah terhadap anakmu, terhadap orang tuamu, bahkan terhadap pasangan hidupmu. Kalau udah tahu seperti itu, kalau pasangan hidupmu marah, kamu cukup jawab dengan, aku tidak akan buat setan menang. Kamu cukup diam. Dasar laki-laki tidak punya perasaan. Kamu pura-pura nangis. Pura-pura. Kayak anak saya Ali Abdul Qadir. Habis tertawa bisa menangis, saudara-saudara. Bahkan ngomong sama saya, Abu ya, tak keluarkan air matanya sekarang ya. Wah, Ali Abdul Qadir. Ahli acting luar biasa. Bapaknya mau belajar dari anaknya. Kelihatannya acting diperlukan dalam kehidupan, saudara-saudara. Nangis. Pura-pura. Nangis. Istrinya jadi gak tega. Nangis sih. Berarti aku keterlaluan. Mulai suaranya turun. Jangan diulangi lagi mas. Kalau kamu gak begitu sih aku bilang gak begitu. Yes. Pura-puranya berhasil. Maaf bu. Kalau manggilnya bu maaf di. Kalau manggilnya di, maaf ya, insyaallah gak terulang lagi. Ya namanya juga suamimu manusia. Wah, mulai mau makan apa mas? Iya, setannya kok gak jadi padu kenapa? Kok gak jadi berkelahi kenapa? Gini ya. Rupanya suaminya nonton tayangan YouTube Habib Novel. Masya Allah, akhirnya setan lihat program apa ini ya? Program apa di Majlis Ar-Raudhah? Program apa nih? Santri Weekend. Maka begitu ada calon-calon santri daftar, setan bekerja. Tiba-tiba buat tetangganya bunuh. Matikan tetangganya. Biar dia nggak jadi ke Majlis Ar-Raudhah. Biar melayat ke tetangganya. Alasannya kuat, melayat tetangga. Gak jadi ikut nyantri. Masya Allah. Masya Allah. Loh iya itu. Kerja setan kan terorganisir ya. Dengan sangat baik. Wadah lagi tiba-tiba dikasih masuk angin. Dus. Masuk angin. Rodok males. Maaf Bib. Masuk angin. Saya juga senyum. Setan bekerja dengan baik. Itu menyenangkan itu. Berarti majelis ini membuat setan itu khawatir. Gitu kan ya, setan khawatir.